Assalamualaikum, hi guys, welcome to our channel di channel Saira Kazia. Jadi di video kali ini kita bakalan wawancara pemimpin perempuan spesial Hari Kartini. Selamat Hari Kartini guys. Bakalan wawancara. Siapa kau? Udah kita tanya Bakser Nurgastuti. Guys, langsung aja kita wawancara. Salam. Gimana sahurnya tadi? Ya, alhamdulillah. Enak. Langsung aja kalau gitu ya. Insya Allah ya. Menurut Bude, apa sih pemimpin yang amanah itu? Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk pemimpin itu sebenarnya kan kita sebagai umat Muslim harus mencontoh kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin di dunia ini, kita harus mengambil tauladan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah seorang yang amanah ya, amanah intinya dapat dipercaya. Kemudian juga sifat-sifat yang lain itu kita juga harus meneladani, seperti bagaimana kita harus menjadi orang yang sidik atau orang yang jujur ya, jujur dalam bersikap, berbicara, sehingga apa yang kita katakan itu adalah suatu kebenaran ya. Kemudian juga kita harus smart ya, atau fatonah ya, harus bisa belajar dari banyak hal. Apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini kita jadikan semuanya adalah pembelajaran. Jadi semua itu bisa menjadi pengalaman dan juga dasar kita untuk menjalani kehidupan, khususnya juga untuk bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang bisa mensejahterakan anak-anak buahnya ya. Kemudian juga kita harus menjadi amanah tadi ya, orang yang dapat dipercaya. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang kita pimpin. Karena sesungguhnya umat Muslim, seorang Muslim itu adalah seorang pemimpin yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Oh, kira-kira seperti itu ya. Oke. Terus, pasti suka duka jadi pemimpin perempuan? Ya sebenarnya semua Muslim, seorang Muslim itu semuanya adalah pemimpin ya. Jadi kalau seorang perempuan dia kan mempunyai banyak tugas ya. Jadi sebagai seorang istri bagaimana dia harus bisa taat pada suaminya. Kemudian seorang ibu bagaimana mendidik anak-anaknya. Kemudian ketika kita mempunyai kemampuan untuk bisa menjadi pemimpin di masyarakat atau di lingkungan kerja, itu juga menjadi amanah tersendiri bagi seorang Muslim ya, khususnya bagi muslimah ya. Bagi muslimah itu kan mempunyai banyak tugas. Jadi kalau menjadi pemimpin di kantor atau di masyarakat itu harus bisa membagi waktu dengan baik, memanajemen dengan baik. Dukanya? Ya suka duga. Ya, kalau sukanya tadi kita bisa belajar untuk bisa mengabdikan diri, kemampuan dan kelebihan yang kita punya bisa kita manfaatkan untuk banyak orang, untuk kemanfaatan bagi banyak orang. Kalau dukanya ya kalau pas pas tidak bisa manajemen waktu dengan baik ya. Jadi kadang-kadang kita bisa keteteran kalau seperti itu ya. Bagaimana membagi waktu dengan
keluarga, terus mungkin kegiatan organisasi atau kegiatan di kantor, itu kalau kita kurang bisa memanajemen dengan baik ya mungkin ada hal-hal yang harus dikorbankan ya. Misalnya waktu dengan keluarga jadi agak berkurang seperti itu. Ya mungkin itu ya. Nah, terus apakah masih ada target yang masih ingin Bude capai? Ya. Kalau akhir-akhir ini sih sebenarnya Bude sudah tidak begitu aktif di organisasi ya. Dulu waktu masih sekolah, waktu masih beberapa tahun kemarin ini ada beberapa organisasi yang memang Bude menjadi ketua umumnya. Tapi untuk akhir-akhir ini memang sudah pernah istilahnya sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua Salimah ya. Kalau dulu kan waktu masih sekolah itu SMP Bude pernah jadi ketua OSIS. Nggak tahu dulu kok bisa dipilih ya. Jadi ketua OSIS di SMP. Kemudian kalau waktu SMA itu jadi wakil ketua OSIS. Kemudian kalau di organisasi itu di Ikatan Dokter Indonesia juga Bude pernah sampai saat ini menjadi sekretaris ya, sekretaris. Kemudian kalau sekarang sih sudah nggak sekretaris tapi menjadi anggota istilahnya pengurus yang lain di bidang humas. Kemudian ada organisasi wanita itu Persaudaraan Muslimah Salimah. Dulu alhamdulillah waktu tahun 2006 mulai ada Salimah di Kabupaten Kendal. Ini kan Salimah tuh organisasi se-Indonesia ya, ada pimpinan pusat, ada pimpinan wilayah di Jawa Tengah, kemudian pimpinan daerah di Kendal, di kabupaten. Nah ini di Kabupaten Kendal, alhamdulillah dulu dua periode Bude menjadi ketua. Nah, kalau sekarang sudah menjadi pengurus yang lain di bidang kaderisasi ya. Nggak boleh kan ketua terus, masa 2 periode jadi ketua terus. Ya alhamdulillah. Jadi insya Allah untuk akhir-akhir ini sebenarnya sudah agak luang kalau dari kegiatan organisasi sudah tidak begitu banyak. Ya kemudian untuk yang ingin dicapai ya insya Allah Bude ini sekarang lebih fokus untuk menjadi pemimpin di keluarga, di rumah tangga ya, bagaimana bisa mendidik anak-anak dengan baik yang ingin dicapai supaya menjadi anak yang soleh-solehah ya. Kemudian juga mungkin di lingkungan kerja bisa targetnya ya bisa memberikan kemanfaatan yang banyak bagi umat ya. Kemudian juga di masyarakat minimal apa yang Bude punya khususnya di bidang kesehatan ya, kedokteran bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar dan khususnya juga untuk keluarga. Apa aja yang dilakukan hingga bisa jadi seperti saat ini? Yang dilakukan ya mungkin pengalaman aja ya untuk anak-anakku semua, adik-adik ya. Jadi dulu kan Bude sebenarnya waktu masih kecil itu tinggalnya lebih banyak di rumah nenek ya, mungkin sama ya. Sama. Jadi ketika orang tua pindah rumah SD, SMP itu Bude tinggal sama nenek. Jadi dan nenek itu juga seorang yang disiplin ya dulu tuh. Jadi ketika masih kecil pun kita diajari untuk mandiri, membantu pekerjaan orang tua ya. Apalagi mungkin anak pertama nih kayak Sasya ya. Jadi dari awal kita memang harus belajar mandiri, tidak manja gitu ya. Kemudian harus bisa bergaul dengan masyarakat ya, meskipun Bude itu juga bukan orang yang banyak ngomong ya, termasuknya pendiam ya, tapi ya insya Allah tetap kenal lah dengan masyarakat di sekitar ya, minimal tahu. Kemudian kalau bisa juga ikut aktif dengan masyarakat di sekitarnya ya. Mulai dari kecil silahkan dioptimalkan potensi yang ada ya, seperti kalau sekarang kan zamannya milenial tuh banyak yang pengen jadi YouTuber, pengen jadi pokoknya seperti itu ya, dimanfaatkan ya untuk hal
hal-hal yang baik, bermanfaat, yang mudah-mudahan nanti setelah dewasa hal-hal yang kita dapatkan dari waktu masih kecil sampai perkembangan usia itu mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi modal bagi kesuksesan kita di masa yang akan datang. Tapi yang penting juga harus banyak berdoa ya, banyak berdoa kepada Allah, ikhtiar ya, minta doa sama orang tua di sekitar kita juga ya, dan harus banyak berbuat kebaikan ya. Kebaikan itu apapun ya, sekecil apapun, kalau kebaikan itu insya Allah tidak akan sia-sia ya. Jadi lakukan kebaikan untuk siapapun, dimanapun ya. Kemudian juga minta doa orang-orang yang kita sayangi. Insya Allah mungkin kesuksesan kita hari ini itu adalah berkat dari doa orang-orang yang kita sayangi ya. Juga berkat dari orang-orang yang mungkin pernah kita tolong. Nah, seperti itu. Keren banget. Makasih banyak salam ya buat mama papa, salam buat ayah bunda ya itu ya. Ya. Oh ya, ini lagi nih ya. Ini kan Hari Kartini. Iya. Jadi kita sebagai seorang muslimah, Kartini kan juga seorang muslimah ya. Jadi kita harus bisa mengambil teladan dari Kartini ya. Kita tahu Kartini itu seorang muslimah pembelajar. Jadi beliau orang yang tidak mau diam ya. Jadi ketika khususnya dalam hal itu belajar agama Islam ya. Jadi kan beliau menjadi orang yang memberikan pertanyaan atau memberikan semangat bagi seorang kiai untuk bisa menerjemahkan Al-Quran ya dalam bahasa Jawa ya. Jadi ternyata Al-Quran itu kan dalam bahasa Arab banyak yang tidak tahu ya. Jadi mengapa kok tidak diterjemahkan di bahasa Jawa saat itu ya, sehingga bisa dimengerti dan dipahami dan diamalkan oleh orang-orang Jawa pada khususnya. Nah itu ternyata pemikirannya sampai seperti itu, sangat maju ya untuk belajar, khususnya belajar agama di pedoman hidup manusia. Kemudian juga meskipun beliau mendirikan sekolah untuk wanita ya, tapi beliau adalah seorang istri yang solehah ya, jadi tidak pernah meninggalkan peran utama seorang wanita itu adalah sebagai seorang istri, seorang ibu ya. Jadi dia selalu taat pada suaminya ya, meskipun menjadi aktif di luar, tapi beliau adalah istri yang solehah yang taat pada suaminya ya, dan menjadi pemimpin di rumah tangganya. Jadi sebagai seorang wanita muslimah khususnya itu pemimpin rumah tangga itu adalah suatu peran utama yang sangat harus dioptimalkan ya, meskipun di luar sibuknya kayak apa ya, tapi yang di rumah itu harus lebih diutamakan ya. Mungkin itu ya. Insya Allah keren banget ya. Iya deh Bude, makasih banyak, menginspirasi ya, sama-sama ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke guys, jadi itu dia wawancaranya, menginspirasi banget, dan semoga kalian terinspirasi karena memang menginspirasi banget. Seru ya kalau tadi wawancaranya guys. Jadi segini dulu dari kita. Jangan lupa Like, comment, and share, subscribe. bye.